Setiap kali kukatakan kepada orang-orang bahwa aku pemalu, mereka cenderung tidak mempercayaiku. Aku tidak terlihat seperti pendiam dan tertutup, namun sebenarnya aku memang pemalu. Aku memang suka sekali bertemu orang-orang baru, punya teman baru, dan sesekali menolong orang tak dikenal, tapi biasanya aku terhalang kecemasan yang mencegahku datang mendekat dan mencoba berkenalan. Itulah sebabnya perjumpaan biasa-biasa saja di bus Greyhound sangat berarti bagiku. Kejadian itu menunjukkan kepadaku bahwa aku benar-benar mampu mengatasi diri dan menjangkau orang lain. Perjalanan dari Ohio ke New York memakan waktu semalam, dan aku melakukannya bersama beberapa teman seasrama di sekolah tempatku belajar. Aku dalam perjalanan pulang untuk mengejutkan keluargaku di masa liburan dan merasa cukup gembira. Kami duduk di kursi masing-masing menghadapi perjalanan panjang, membawa persediaan permen dan bantal. Para penumpang terdiri atas beragam golongan, semacam mikrokosmos bangsa, kami yang besar dan beraneka ragam. Bus perlahan-lahan mulai menembus malam gelap, sementara kami berusaha membuat diri kami senyaman mungkin. Sebagian besar dari kami sedang berusaha menemukan posisi tidur terbaik sementara keheningan penuh kedamaian meliputi kami. Mendadak keheningan itu dipecahkan lolongan melengking. Ternyata bayi yang sedang menangis keras. Si ayah berusaha mati-matian menenangkannya, tapi sia-sia saja. Dia terlihat kurang tahu harus berbuat apa untuk mengurus bayi dalam gendongannya itu. Selain itu, tak ada yang menemaninya. Aku bertanya-tanya mengapa laki-laki semuda dia melakukan perjalanan seorang diri dengan membawa seorang bayi. Aku merasa iba kepadanya. Dia sendiri terlihat ingin menangis juga. Tangisan bayi malang itu membuatku sedih. Karena itu aku menoleh kepada teman-temanku. Dan dengan keyakinan yang bukan menjadi kebiasaanku, aku berkata, aku akan mengurus bayi itu. Mereka menatapku seolah-olah aku sudah gila, kemudian mengatakan pendapat mereka kepadaku. Terus terang saja, aku mempercayai kata-kata mereka. Hal ini begitu melampaui zona nyamanku hingga aku bahkan tidak menyadarinya. Tapi ada bayi di situ, dan dia sedang menangis. Hanya itulah yang penting bagiku. Aku pun berdiri dari kursi nyamanku dan melompat keluar dari zona nyamanku untuk menghampiri ayah yang malang itu. Mari, biar ku coba, kataku. Sorot matanya memantulkan pandangan teman-temanku, namun ditambah unsur putus asa. Dia melayangkan pandangan ke seputar bus, seakan-akan hendak memastikan bahwa tidak masalah apabila dia mempercayakan bayinya kepada orang tak dikenal, dan melihat bahwa aku takkan bisa kemana-mana. Dia mengangkat bahu dan tanpa bicara menyerahkan bayinya kepadaku. Aku membawa bayi laki-laki itu ke kursiku dan mulai mengayun-ayunnya dalam gendonganku. Aku menyanyikan Nina Bobo yang dulu biasa ku dengar. Kami menjadi tontonan. Aku perempuan muda ortodoks yang melantunkan lagu Nina Bobo Yahudi kuno kepada bayi Amerika keturunan Afrika. Orang-orang menoleh dengan ternganga ke arahku, kemudian tersenyum mengharapkan ketentraman dan ketenangan, atau hanya mengangkat bahu dengan acuh tak acuh sambil melewati malam di bus Greyhound. Beberapa saat kemudian, bayi itu menjadi tenang dalam gendonganku, dan kelopak matanya bergerak-gerak seirama lagu Nina Bobo. Kemudian, dia tertidur. Aku menyerahkan bayi itu kepada ayahnya yang tampak lega dan menempatkan bayinya di buayannya. Terima kasih. Bisiknya, akulah yang patut berterima kasih kepadamu, jawabku. Dengan setiap tindakan kebaikan, kita membuka pintu bagi perubahan dalam diri kita dan orang-orang di sekitar kita. Flora Edwards pernah berkata, dengan menolong orang lain, kita menolong diri sendiri. Karena hal baik apapun yang kita berikan, melengkapi lingkaran sehingga kembali kepada kita lagi. Cerita tentang perjalanan tak terduga di bus Greyhound telah mengajarkan kita satu hal penting. Keberanian untuk melangkah keluar dari zona nyaman dan membantu sesama. Terkadang, kebaikan sederhana bisa menjadi sinar terang dalam kegelapan seseorang. Jadi mari kita lanjutkan lingkaran kebaikan ini. Bagikan kisahmu tentang membantu orang lain di kolom komentar di bawah ini. Mari bersama-sama menciptakan dunia yang lebih baik dengan satu tindakan kebaikan pada satu waktu. Jangan lupa untuk berlangganan channel Kisah Penuh Arti untuk mendapatkan lebih banyak kisah inspiratif dan tantangan kebaikan lainnya. Klik tombol subscribe dan aktifkan lonceng notifikasi agar tidak ketinggalan video selanjutnya. Terima kasih telah menyaksikan dan bergabung dalam misi kebaikan ini. Sampai jumpa di video berikutnya dan selalu ingat, satu tindakan kebaikan bisa mengubah dunia.
Ayo berbuat baik hari